Bertokoh utama seorang penyihir bernama Nina yang melakukan perjalanan bersama kelompok pahlawan yang bertujuan untuk menaklukkan Raja Iblis. Perjalanan anggota parti itu terasa hangat karena kelompok itu punya tujuan masing-masing yang harus mereka capai. Terlebih sang pahlawan dan sang healer punya kedekatan khusus dan berencana untuk menetap di desa sebagai pasangan suami istri. Nina, yang adalah seorang anak jalanan yang ditemukan sang pahlawan, tak punya tujuan setelah perjalanan itu. Kehangatan yang dirasakannya selama perjalanan membuat Nina berharap kalau perjalanan itu berlangsung selamanya. Kedekatan mereka semakin lama semakin terjalin. Bahkan sang pahlawan berharap nantinya setelah mengalahkan Raja Iblis, Nina akan bersama mereka menetap di desa Poka. Namun keanehan mulai terjadi ketika ekspresi anggota lain selain Nina menghilang. Bahkan ketika ada naga yang menyerang mereka, hanya Nina yang mau bertarung, sementara yang lain malah tetap berada di dalam tenda. Meski begitu, Nina tetap bahagia dalam perjalanan, sampai tibalah kelompok pahlawan di sebuah wilayah bernama Kasatorem yang dekat dengan tujuan mereka. Saat Nina melengkapi kebutuhan kelompok mereka, kebetulan sang adik dari pahlawan berada di tempat itu. Ia tiba-tiba berteriak karena merasa ada yang janggal dari kelompok pahlawan itu. Di tempat itu, Nina pun mengatakan kalau sebenarnya kelompok pahlawan telah kalah melawan Raja Iblis. Dan dia berusaha keras membawa tubuh mereka agar dapat mewujudkan mimpi mereka, pulang ke tempat kelahiran mereka. Dan Nina membawa jasad mereka menggunakan sebuah sihir hitam bernama manipulasi tubuh. Nina memohon agar sang adik pahlawan mengatakan kepada warga desa Poka agar tetap menyambut kelompok itu, agar mimpi pahlawan dan teman-temannya bisa tercapai. Setelah itu, Nina terus melanjutkan perjalanannya ke desa Poka. Semakin dekat tujuan perjalanan itu, Nina merasa jijik pada dirinya sendiri karena telah melakukan hal tersebut. Tapi, ia tetap berusaha menegakkan kepalanya, meski air mata tetap mengalir deras di matanya. Dia berharap seandainya kalau dia lebih kuat atau musuh mereka lebih lemah, mungkin hal itu tidak akan terjadi dan sekarang mungkin kehangatan itu masih bisa Nina rasakan. Namun, semuanya telah terjadi dan kini Nina dan kelompok pahlawan telah sampai ke desa tujuan mereka. Di desa itu, kelompok itu disambut. Namun, saat Nina ingin menjelaskan, suaranya tak mau keluar. Dan di sana, Nina menatap kepulangan anggota kelompok pahlawan itu dengan dihiasi tangisan dan lengkingan teriakan dari para keluarga. Setelah misinya selesai, Nina pun pergi dari sana. Di jalan, sang adik pahlawan ternyata mengejarnya. Ia berterima kasih kepada Nina sudah membawa tubuh mereka pulang. Sontak, Nina pun terharu dan menangis karena menyadari kehangatan yang pernah ia rasakan benar-benar menghilang. Dan di momen itu, Nina harus benar-benar berpisah dengan mereka agar kelompok pahlawan yang meninggalkan tenang di alam sana. Dan cerita manga ini pun tamat. Vibes one shot ini menurut gua hampir sama kayak anime Frieren, yang dimana tokoh utamanya adalah seorang penyihir yang ditinggal mati oleh anggota kelompoknya. Mereka berdua juga ingin kembali merasakan kehangatan dari kelompok itu. Namun, keterbatasan dalam hidup mati seorang tak bisa diatur, yang membuat kedua penyihir itu kembali melakukan perjalanannya. Namun, Nina adalah penyihir yang menderita, karena kalau dibandingkan Frieren yang ditemani murid teman-temannya, Nina harus menjalani perjalanan dengan mayat selama berhari-hari. Sekian buat cerita kali ini. Kalau kalian ada komik yang cukup seru, tolong tinggalin di kolom komentar. Kalau kalian berkenan donasi, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe supaya lebih banyak konten kayak gini lagi. Thank you.